Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 18 yang berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang yang hidupnya dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus akan memperlihatkan beberapa ciri yang jelas. Ada perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Rasul Paulus di sini membandingkan orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang mabuk. Apa maksudnya? Orang yang sedang mabuk akan memperlihatkan ciri-ciri tertentu karena sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Misalnya, jalannya sempoyongan, bicaranya ngawur. Demikian juga dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ada ciri-ciri tertentu yang nampak jelas dan dapat dilihat oleh orang lain. Efesus pasal 5 ayat 19 dan 20 mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Salah satu ciri dari orang yang penuh Roh Kudus adalah bahwa orang itu suka sekali berdoa, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir keluar dari dalam hatinya. Bahkan di tengah situasi yang sulit dan menderita, orang itu akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Hidupnya begitu diliputi oleh hadirat Tuhan, sehingga di tengah keadaan sesukar apapun, ia dapat melihat tangan Tuhan yang terus menopangnya dan memberikan kekuatan baru kepadanya. Alkitab berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat dan berbahaya. Kejahatan dan bencana sedang merajalela di mana-mana. Banyak orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Banyak yang hatinya menjadi pahit dan putus asa. Di tengah keadaan seperti ini, Tuhan sedang membangkitkan umat yang berdoa, memuji dan menyembah untuk menjadi saksi kepada orang lain bahwa di tengah berbagai goncangan yang sedang terjadi, ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus hidup dan dapat memulihkan kehidupan siapa saja yang mau percaya kepadanya. Apakah hidup kita memperlihatkan ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus? Jika tidak, mari kita meminta agar Tuhan memenuhi kita dengan pengurapan yang baru.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada malam hari ini menekankan pentingnya hidup yang dipenuhi Roh Kudus, terutama di tengah dunia yang semakin jahat dan penuh tekanan. Seperti halnya orang yang mabuk, dipengaruhi oleh alkohol, dan memperlihatkan perilaku tertentu. Orang yang penuh Roh Kudus pun akan memperlihatkan ciri-ciri khas, hati yang terus memuji, bersyukur, dan menyembah Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sulit, kehadiran Roh Kudus menjadikan hidup seseorang dipenuhi kekuatan ilahi, damai, dan semangat untuk setia kepada Tuhan meskipun berada di tengah penderitaan dan tantangan. Di tengah dunia yang goyah dan penuh ketidakpastian, Tuhan sedang membangkitkan umat yang dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi terang dan saksi bagi kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan. Hidup yang terus mengalirkan pujian dan syukur adalah tanda kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang. Karena itu, kita diundang untuk memeriksa hidup kita dan berseru kepada Tuhan agar Ia memenuhi kita dengan Roh-Nya, agar hidup kita menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia yang haus akan kebenaran dan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur dan mengarahkan hati kami hari ini. Kami rindu agar hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa memancarkan kasih, sukacita, dan ucapan syukur di segala keadaan. Penuhi hati kami ya Tuhan, dengan hadirat-Mu yang mengubahkan, supaya kami dapat menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap
dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.